Ya, itu sebabnya hari ini kita mau belajar saudara. Bagaimana kita bisa menjadi abdi Tuhan. Dan kita bisa mengalahkan mamon. Karena dari awal mula, ya tolong ditampilkan. Tuhan itu sudah mengkhawatirkan, next. Dari ayat ini saudara kita bisa lihat. Tuhan itu sudah prihatin, sudah mengetahui bahaya di mana orang Kristen harusnya mencapai sebuah pengabdian. Bukan hanya anak, bukan hanya hamba, tapi mengabdi. Tetapi rupanya di dunia ada gravitasi yang sangat kuat, yaitu mamon. Sehingga Tuhan sudah bilang tidak dapat orang mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Artinya hanya salah satu saudara. Walaupun dia di gereja, bahkan tidak mustahil pendeta. Tapi Tuhannya belum tentu Yesus. Tapi Tuhannya bisa mamon. Nah, siapakah mamon atau apakah mamon itu? Next. Dalam bahasa Ibrani berarti uang, artinya money. Uang dalam bahasa Ibrani modern diartikan sebagai wealth, harta kekayaan. Itu mamon. Ya, jadi sebetulnya waktu Tuhan Yesus menjelaskan pengertian mamon, sebetulnya ngomong aja harta atau kekayaan. Semua orang nangkep saudara. Tapi pada waktu Tuhan ngomong mamon, gak semua murid-muridnya nangkep. Nah kenapa? Ternyata ada sebuah maksud. Kita lihat nanti. Dalam bahasa Inggris kata mamon diambil dari bahasa Latin kuno. Mamona yang artinya sama wealth, kekayaan atau harta. Ya, tadi dikatakan di Matius 6:24. Next. Nah ini yang menarik Bapak Ibu. Arti mamon itu sebetulnya harta kekayaan. Tapi makin jauh itu betul-betul sebuah ikatan yang menjerat manusia. Harta kekayaan gak salah. Ya, kita butuh harta, kita butuh kekayaan, kita butuh uang. Kedua, profit, keuntungan. Laba yang diperoleh dari sebuah transaksi, gak salah. Tetapi kalau semua yang kita kerjakan, yang penting untung, itu mulai bahaya. Seperti kesaksian Bapak Pendeta besar yang pernah khotbah di sini. Dia berkata, saya nggak menyadari. Setiap ada sesuatu saya tinggal mikir, ini menguntungkan atau tidak. Kalau menguntungkan saya setuju, tidak menguntungkan saya tolak. Jadi standarnya sudah bukan maunya Tuhan lagi. Lihat Bapak Ibu, mulai kedua mulai bahaya. Ketiga lebih bahaya lagi. Artinya possessions. Sebuah tindakan memiliki, mengatur akan sesuatu hal, kepemilikan terhadap suatu barang. Jadi saudara sudah menganggap uang itu punya Tuhan lagi. Rumah kita, semua yang kita punya Tuhan. Kita sudah merasa itu milik kita. Sehingga sulit kalau Tuhan berkata, ayo berikan persembahan. Sulit sekali. Kenapa? Karena dia sudah merasa ini milikku. Jadi seolah-olah Tuhan harus minta izin begitu rupa. Waktu anak muda kaya, Tuhan berkata, persembahkan semua yang kau miliki. Artinya apa saudara? Bukan uangnya dikasih, tapi kepemilikannya berubah. Dari milik kita jadi milik Tuhan. Saudara kalau sudah punya toko itu milik Tuhan, gak mungkin setan bisa mengganggu toko saudara. Kalau setan mengganggu urusannya dengan yang pemilik. Halo? Kenapa kita sering berkata, sebutin anak-anak, katakan itu milik Tuhan. Kalau setan mau menyentuh anak kita, urusannya dengan yang punya. Ya, lebih mengeri lagi keempat. Ini tambah jauh, tambah mengerikan. That in which one trust. Kepadanya seorang menaruh kepercayaan. Sudah gak percaya kepada Tuhan lagi. Tapi harapan kita, ya, kepercayaan kita ada duit kok.
Oh nggak ada duit kok. Andalan saudara sudah bukan Tuhan lagi tapi uang. Aku punya warisan kok. Aku punya harta kok. Aku nggak takut. Saudara ngeri loh. Kalau masa antikris. Dengan cara mudah mereka mengambil semua milik kita. Betul. Termasuk gedung. Kalau sudah masuk antikris. Saudara dalam sekejap milik saudara bisa diambil. Mengerikan sekali. Maka dari itu saudara, dari sekarang kita mesti melihat kita ini sampai di mana. Hubungan kita dengan uang sampai di mana. Kelima, lebih ngeri lagi, greed atau greedy itu adalah ketamakan. Sebuah keinginan yang berlebih dari yang diperlukan. Dibutuhkan dalam suatu barang. Jadi saudara, sudah gak bisa membedakan antara kebutuhan dan keperluan. Kalau kita sudah diberkati sedemikian rupa, kita sulit mana yang bukan bagian kita. Karena merasa gak pernah puas. Aku butuh, aku butuh. Dan yang terakhir yang mengerikan saudara. Pengucapan Mamona merujuk pada salah satu dewa Syria. Yang adalah dewa kekayaan. Ini yang saya bilang. Kenapa Tuhan gak ngomong aja kekayaan? Tadi di Matius 6. Harta. Itu semua orang tahu. Tapi pada waktu Tuhan menyebut mamon. Gak semua orang tahu. Tapi ternyata ini maksudnya. Mamon itu spirit. Makanya Alkitab berkata. Mengabdi kepada satu. Tidak mengindahkan yang lain. Kalau dia bukan spirit. Bukan makhluk hidup. Sudah gak bisa. Bisa mengabdi. Bukan barang mati ternyata Bapak Ibu. Makanya Tuhan menyebut mamon. Saya ngomong ya, duit, uang. Sudah tahu. Kalau saya bilang jen, fulus, tidak semua orang tahu. Kenapa Tuhan nyebutnya mamon? Soal kekayaan, bukan ngomong kekayaan. Harta, duit, jelas. Tapi ternyata merujuk ke sini saudara. Ini sebuah spirit yang membuat orang jauh dari Tuhan. Gravitasi dunia begitu kuat. Nah sekarang next. Kapan saudara mamon itu mulai menguasai dunia? Sejak manusia jatuh dalam dosa. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa jahat. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kekayaan itu ada di miliknya. Makanya waktu Tuhan Yesus mereka ngomong. Setan ngomong, kalau engkau nyembah aku berikan dunia ini kepadamu. Kurang ajar saudara. Padahal dunia itu punya Tuhan. Ini Tuhan menunjukkan bahwa gereja harus berperang. Untuk merebut kekayaan itu. Sebab kalau kita tidak berperang, saudara belum bisa menang atas mamon. Saudara bisa kaya, tapi tunduk sama mamon. Makanya khawatirnya luar biasa. Pelitnya luar biasa, ikatan sama mamon luar biasa. Atau yang kedua, saudara melarat. Tidak mengalami breakthrough dalam keuangan. Itu belum menang atas mamon. Timotius berkata karena akar segala kejahatan. Ialah cinta uang. Bukan uangnya Bapak Ibu. Tapi apa? Cinta akan uang. Uangnya tidak salah. Hartanya tidak salah, tapi kemelekatan hati kita kepada uang. Itu adalah akar segala kejahatan. Sebab oleh memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman, menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ada orang saudara yang hanya pengen dapat duit menghalalkan segala cara. Bohong sana, bohong sini untuk dapat duit. Padahal itu bukan cara Tuhan. Tuhan bisa memberkati saudara berbagai macam cara. Tidak perlu pakai cara dunia. Halo? Ini saudara. Contoh tokoh rohani yang dikuasai atau dipengaruhi mamon. Dalam perjanjian lama nomor 1 Lot. Lot itu cinta Tuhan saudara. Tapi Abraham tahu harus berpisah. Karena Abraham melihat dalam hati Lot ini
Ada sesuatu yang gak bisa sama dengan Abraham. Visinya gak bisa sama. Makanya Abraham ngomong, Lot silahkan kau pilih. Engkau kiri, aku kanan. Engkau kanan, aku kiri. Dia gak takut saudara. Sebab Abraham tahu hatinya Lot dipengaruhi oleh Mamon. Contohnya apa? Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Abraham tahu hati Lot itu seperti ini. Selalu yang dilihat banyak air. Banyak orang gitu. Kerja yang banyak air. Pelayanan yang banyak air. Yang duitnya banyak, yang bisa kasih duit. Kita pelayanan ke situ. Saudara, ngeri banget. Padahal dikatakan seperti taman Tuhan loh, bukan taman Tuhan. Seperti. Maka dari itu Tuhan berkata yang menyaingi Tuhan itu Mamon. Dan sebelum kita mengalahkan Mamon, sudah sulit mengalami breakthrough keuangan. Kecuali tunduk sama Mamon. Maka tidak ada pilihan, kita harus menang atas Mamon. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ini kita harus rebut kekayaan bangsa-bangsa. Perpindahan kekayaan orang fasik kepada orang benar jadi bendahara untuk pekerjaan Tuhan. Yang sepakat katakan. Gehazi, saudara. Tadi pagi sudah bilang ini bukan bujangnya Elia loh. Elisa tuh double. Saudara periksa ya. Mujizatnya Elisa 2 kali dari Elia. Berpikirlah Gehazi bujang Elisa. Abdi Allah. Elisanya mengabdi kepada Tuhan. Waktu dikasih persembahan dia tahu Tuhan bilang bukan milikmu. Dia tolak. Saudara kalau kita pelayanan. Tidak selalu persembahan kita harus terima. Saya banyak kota yang saya tidak mau terima. Tuhan bilang kamu invest. Oh. Bahkan yang kedua Tuhan berkata. Saya lagi baca tentang Paulus saudara. Dikatakan Paulus itu berhutang nyawa kepada bangsa Israel. Waktu itu rema buat saya. Di kota Tegal saya banyak merusak banyak orang. Di kota kelahiran saya. Sehingga tiap bulan saudara. Saya bilang saya invest. Saya nabur tiap bulan. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Ini Gehazi bujang Elisa. Dekat banget dengan Elisa. Sama seperti Lot dengan Abraham. Tapi spiritnya beda jauh. Sesungguhnya Tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram itu. Dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Bayangin sudah. Demi Tuhan ngomongnya loh. Yang hidup sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia. Akan menerima sesuatu daripadanya. Saya bersyukur banget Bapak Ibu. SDTS yang diajarkan. Kita akan ke desa-desa. Tadi pada waktu kita membaca Yesaya 60. Saya merema banget. Alkitab berkata. Pulau-pulau menantimu. Pulau-pulau jauh yang jauh menantimu. Nanti pertengahan November. Saya ke Singaraja. Ada pendeta-pendeta desa dikumpulkan. Saya mau cerita kepada mereka. Supaya mereka punya pengharapan dalam situasi seperti ini. Saya mengajak orang saya untuk cerita. Tentang kemungkinan-kemungkinan mereka bisa berbisnis. Kemungkinan-kemungkinan mereka bisa mengambil sesuatu di daerahnya. Saudara tinggal di Temanggung, saudara Tuhan bisa memberkati saudara tinggal di Temanggung. Halo? Yang penting jangan mengabdimu kepada Mamon. Kekhawatiranmu yang berlebihan akan masa depan, itu bukti ikatan saudara dengan Mamon. Ikan 1 miliar, sudah bisa bayangin. Siapa yang pernah mikir? Dia punya tanah tuh ratusan hektar. Saudara. Saya diajak ke sana, diajak sini, saya bilang, wow luar biasa. Jadi jangan bilang, oh orang di kota kecil
berkatnya kecil. Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup memberkati saudara. Halo, yang percaya katakan, maka hati-hati saudara, jangan yang banyak airnya. Jangan pandangan mata, oh prospek, belum tentu. Tanya ke Tuhan, ini benar gak Tuhan? Tuhan punya banyak cara. Halo, Tuhan punya banyak cara. Memberkati saudara, amin. Gehazi saudara. Ini ngeri ya kalau sudah lihat ya kehidupan gua Gehazi. Itu kusta yang di Naaman pindah kemana? Ke Gehazi. Hanya karena terima persembahan. Tidak mencuri loh Bapak Ibu. Gehazi tidak nyuri. Tapi itu bukan bagiannya. Tapi dia kejar. Makanya saya mau beritahu saudara. Kalau hidup kita berkenan sama Tuhan, jangan takut masa depan. Masa depanmu indah, ajaib, diberkati. Ngomong, masa depan saya ajaib, penuh dengan berkat Tuhan. Masa depan yang cerah, karena Tuhan Yesus mengasihi saya dan keluarga saya. Yang percaya katakan, saya gak pernah mikir saya ada di Temanggung. Mungkin kalau saya masih di Tegal, saya berbeda. Tapi Tuhan ajaib. Ternyata Tuhan tahu saya ini orang yang gak tahan panas. Makanya saya jalan-jalan terus, saya nyari yang dekat AC, saudara tahu. Di Temanggung saja saya butuh AC. Saya lihat rumah saya semua full AC. Percayalah. Kalau saudara Tuhan tempatkan saudara di Temanggung, percayalah Tuhan punya rencana yang ajaib. Next. Contoh yang ketiga Bileam. Ini sebetulnya bukan orang Israel, tapi oke lah. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam. Anak Beor, suka menerima upah untuk perbuatan yang jahat. Sudah hati-hati. Kalau segala sesuatu hanya upah, yang dikejar upah, itu bahaya. Contoh perjanjian baru. Pertama Yudas. Saudara bayangin Maria itu punya minyak narwastu yang mahal. Sebetulnya dia kumpulin duit untuk calon suami. Tapi pada waktu Tuhan Yesus datang, dia meminyaki kaki Yesus. Bau minyak itu semerbak di rumah itu. Nah ini aneh saudara, ini perbuatan yang ajaib. Tapi Yudas, seorang dari murid Yesus, yang segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu dijual, tidak dijual 300 dinar, dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Sudah kelihatannya rohani. Alkitab berkata, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin. Makanya saya mau beritahu saudara, kalau pergi ke daerah miskin, jangan ikut-ikutan. Tapi saudara mesti sepakat dengan hati Tuhan. Tuhan itu kepada hati orang miskin. Hati Tuhan kepada orang miskin. 12 murid, semua orang miskin. Yudas itu bukan orang kaya. Yudas itu lebih berpendidikan dari 11 yang lain. Tapi bukan orang kaya. Semua pelaut. Nelayan. Jadi percayalah saudara. Apa yang kita lakukan selama ini, pembagian sembako, tidaklah sia-sia. Yang sepakat katakan, asal saudara mulai, hatinya disamakan dengan hati Tuhan. Makanya saya bilang saudara coba perhatiin, yang mana yang betul-betul respon. Catat mapping jauh-jauh, daerahnya mana, orangnya siapa. Jangan, oh saya udah tugas, percuma. Kita ada gelombang 2 dan gelombang 3. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saudara, kita semua punya kas loh dipegang. Kalau saudara tidak mengembalikan perpuluhan, saudara mencuri milik Tuhan. Maka dari itu saudara, orang sering bilang, oh hidup kita semua punya Tuhan.
1/10 saja kita nggak bisa setia. Tadi pagi saya bilang saudara, pertama kali saya kenal Ibu Linda, setiap dapat persembahan selalu 1/10 dipisah. Dan tidak mau lama-lama disimpan, langsung diberikan ke gereja. Itu cara yang benar. Kalau saudara disimpan, nggak dikasih. Kalau jumlahnya gede, setan bisa ngomong, Mamon bisa ngomong, eman-eman. Sayang, saudara punya roh Yudas, mencuri yang dikas. Lebih ngeri lagi, ayat 7. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Ini bahasa sindiran, tapi ini benar. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu. Orang yang belum menang atas mamon, ada roh kemiskinan. Saya bilang tadi, saudara. Ada roh kemiskinan. Tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Kenapa saudara? Karena Tuhan tahu, hatinya ke mamon. Tuhan berarti tidak bisa dua Tuhan. Kamu pilih mamon, oke, aku mundur. Tadi pagi setelah khotbah ada yang tanya, Pak, apakah orang miskin tidak terikat uang? Belum tentu. Saudara miskin, tapi kalau tiap hari yang dipikir cuma duit, saudara kaya. Tapi kalau tiap hari Tuhan, aku miskin tapi aku berdoa. Aku pengen hidup berkenan kepadamu supaya nasibku berubah. Dari miskin jadi orang yang diberkati. Yang percaya katakan, saudara bukan orang miskin. Maaf saya, saudara bukan orang yang terikat sama duit. Jadi bukan soal banyak duit. Saudara lihat minggu lalu, orang yang triliun, tapi hatinya tidak ke duit. Menarik sekali pada waktu satu kali dia berkata, Tuhan memberikan anti mamon. Nanti saya jelasin. Kita perlu punya anti mamon, saudara. Katakan demi nama Yesus, roh kemiskinan, keluar dari hidupku, keluar dari keluargaku. Dalam nama Yesus, aku memilih mengabdi kepada Tuhan dan aku diberkati. Yang percaya katakan, saya pengen lihat 3 tahun ini ada keajaiban-keajaiban yang dialami oleh setiap kita. Halo, next. Ini Om Ananias dan Tante Safira. Tadi pagi bagus saudara, selalu nih teman-teman dari Jakarta tuh bilang, Pak, kalau saya gambarkan yang sama Bapak bilang, itu kalau di perjanjian lama memberikan persembahan yang cacat. Betul saudara. Dan orang ini bilang, saya pernah dengar khotbah Pak, betul Pak. Jadi sebetulnya Ananias, Safira, itu pelitnya luar biasa. Tapi karena pada waktu itu orang-orang memberi persembahan, menjual salah satu rumah atau tanahnya untuk persembahan, dia ikut lakukan saudara. Dan dia menjual tanah yang paling jelek dari semua tanah yang dia punya. Dalam cerita ini yang menarik saudara, kenapa dia jual tanah yang paling jelek? Dia punya perhitungan laku paling sekian, bilang aja 30 juta. Tapi ternyata ajaib. Pada waktu dijual lakunya hampir 2 kali lipat, 50 juta. Sehingga dia tidak rela memberikan uang itu semua. Kalau dia ngomong saja, Rasul Petrus, aku relanya 30 juta. Tuhan marah enggak saudara? Hah? Tuhan marah enggak? Enggak saudara. Lihat ya. Ia beserta istrinya menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia masalahnya di mana saudara? Kesalahan dosanya. Menahan. Jadi menurut perkiraan dia, teman saya yang dengerin khotbah, itu lakunya 30 juta. Tapi karena tanah itu dijual untuk pekerjaan Tuhan, malaikatnya kerja. Jadi hampir 2 kali lipat. 50 juta bisa persis apa yang saya cerita tadi pagi. Hampir 2 kali lipat, 30, 50 juta. Begitu dia lihat uang 50 juta, mulai roh mamon bilang, eman-eman, mosok 50 yuto. Bisa nangkap gak Bapak Ibu? Maka kesalahan dia di sini menahan.
Sebagian dari hasil penjualan itu. Dan sebagian lain dibawa diletakkan. Jadi dia ngomong sama Rasul, ditanyain ya. Dan Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan mana sebagian dari hasil penjualan? Kenapa saudara? Karena mereka nggak mau ngomong terus terang. Akhirnya mati loh suami istri. Ngomong aja aku nggak rela. Aku pikir 30 juta, sekarang kok 50 juta. Padahal yang membuat 50 juta itu siapa? Saya mau tanya sudah. Tanah itu diperkirakan 30 juta. Karena tanah yang paling jelek. Pada waktu hatinya, oke, tanah ini diberikan kepada Tuhan. Bisa laku 50 juta itu karena siapa? Saya mau tanya. Karena Tuhan. Orang ini gak sadar sebetulnya 50-30 itu uangnya Tuhan. Bisa ngerti Bapak Ibu? Kalau seandainya Tuhan tidak bekerja, maka orang yang membeli harganya berapa? Kalau Tuhan tidak bekerja berapa? 30 bahkan bisa berkurang. Bisa nggak Bapak Ibu? Dia nggak rela. Kenapa? Ikatan mamon itu begitu. Makanya saudara, kalau saudara sudah mulai nilai duitnya dilihat, perpuluhan itu bukan persembahan. Itu milik Tuhan, kembalikan. Ini persembahan saudara, ini bukan perpuluhan. Tapi kesalahan pertama menahan. Eman-eman yo. Tak pikir 30 yuto. Loh kok jebule 50. Padahal Tuhan yang buat. Yang membuat 50 Tuhan. Supaya tambah 20 untuk pekerjaan Tuhan. Tapi 20-nya ditahan sama dia. Ini persembahan yang cacat. Domba tidak boleh cacat. Bisa ngerti Bapak Ibu? Saya bilang, wah luar biasa. Engkau bukan mendustai manusia tapi mendustai Allah. Ya. Jadi ini contoh tokoh yang dikuasai. Dipengaruhi oleh Mamon. Makanya saudara, sebenarnya Ananias Safira ini bukan pemberi. Dia hanya sesekali memberi. Orang kalau melatih diri untuk menjadi abdi Allah harus sering memberi, bukan nominalnya. Mana ke Bapak Ibu? Kebiasaan melepaskan. Hak uang, hak memaafkan, hak harga diri. Next. Ini saya sudah pernah khotbah, tapi ada banyak tadi pagi. Loh Pak, saya kok nggak pernah dengar yang streaming saudara. Ya, jadi Gadara, orang Gadara ini adalah orang yang sebetulnya bagus saudara. Dia bisa lihat peluang apa orang yang lain nggak peluang. Orang Israel dan sekitarnya, zaman itu kalau buang air besar, kan di segarang tempat. Dan orang Gadara mempunyai banyak babi, punya kibuts namanya, kibuts perusahaan yang milik bersama, babinya banyak untuk memakan kotoran-kotoran. Sebetulnya enggak salah saudara. Tetapi dalam kisah ini, kesalahan mereka lebih menghargai babi daripada jiwa. Sebetulnya Tuhan kerja. Kenapa diizinkan ada 2 orang gila di tanah pekuburan? Itu tanah untuk jalur bisnis zaman dulu, barter. Itu jalannya lewat pekuburan. Begitu ada 2 orang gila, itu jalan tertutup. Karena orang yang lewat dilukai. Pernah dikeroyok banyak orang, diikat oleh besi, besinya putus. Dan itu membuat bisnisnya macet. Sekarang 2 orang gila itu sembuh. Harusnya mereka senang, bisnisnya jalan lagi, betul nggak? Tapi hati mereka kepada 2000 babi. Kenapa 2000 babi? Racing, remnya blong, melebu. Masuk jurang semua. Maka larilah penjaga babi itu dan setiba di kota. Diceritakannya segala sesuatu. Komplit sudah. Juga tentang orang yang kerasukan. Awalnya senang. Hah? Orang yang kesurupan sembuh? Hah?
Wah senang, aku bisa bisnis lagi. Jalur yang paling enak. Tetapi begitu mereka dengar 2000 babi kita, remnya blong mas, terus melebu jurang KB langsung sudah. Maka keluar seluruh kota, seluruh kibuts mendapatkan Yesus. Setelah mereka berjumpa dengan Yesus, mereka pun mendesak supaya Tuhan Yesus meninggalkan daerah mereka. Padahal Bapak Ibu, kalau Tuhan diizinkan, berapa hari aja di sana, mereka lebih cepat pulih ekonominya. Yang percaya katakan, sudah baca 5 roti 2 ikan anak muda yang memberi pinjaman 5 roti 2 ikan. Untuk 5.000 orang sisa berapa? 12 bakul milik siapa? Milik anak muda itu. Banyak orang tidak mau diintervensi. Saudara saya melihat ya, orang kalau latar belakangnya jelek mendapatkan uang, pada waktu dia terima Yesus, seringkali sudah Tuhan membersihkan uang itu. Karena Tuhan lihat ini uang dari hasil cara-cara yang tidak benar. Izinkan, biarin aja. Gak mungkin saudara makin miskin. Alkitab berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Yang percaya katakan, kalau engkau memberi kesempatan Tuhan mengintervensi, tidak seperti mereka. Ya, Yesus berkata mereka pergilah, lalu keluar mereka masuk ke dalam babi, terjunlah seluruh kawan babi itu tepi jurang dalam danau mati tawar. Saudara, ini hati mereka ke babinya. Hah? Mati kabeh? Hah? Wah, Yesus membuat saya susah. Banyak orang gitu saudara. Kok setelah ikut Tuhan, duitku dihabisi. Bukan dihabisi, Tuhan sedang membersihkan. Dan Tuhan sanggup ganti dengan uang yang jauh lebih banyak. Halo? Coba kalau waktu itu mereka mengizinkan Tuhan tinggal di sana. Mereka bola ikut Yesus. Sipun. Makanya saudara kalau hidup cuman untung rugi, gak bisa ikut Tuhan. Ikut Tuhan, menderita buat daging. Tapi roh kita bertumbuh. Yang percaya katakan, next. Cara mengalahkan mamon yang pertama, Amsal 9 ayat 39. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Mamon yang dikhawatirkan, harus saudara muliakan Tuhan dengan mamon. Contoh, aku berkata padamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Jadi jangan dipergunakan mamon. Kalau saudara dipergunakan mamon, mamon di posisi di atas saudara. Kalau kita mempergunakan, mamon di bawah kaki kita. Yang nangkep katakan, kita kadang-kadang membangun hubungan dengan orang saudara. Ajak makan, tadi pagi saya cerita ya. Saya sengaja jauh-jauh hari, Pak Kasat bilang, ayo Pak makan bareng, saya pengen ngobrol. Ini orang ngerti firman. Begitu nyampe di rumah makan, saya nggak titip duit, uang saya pikir saya mau bayar. Dia pura-pura ke kamar mandi, dia suruhan orang, suruhan ajudannya titip duit. Habis makan, Pak izinkan saya yang bayar. Waduh, ini luar biasa sudah. Dia mempergunakan mamon. Bukan dipergunakan. Waduh saya ngajak bapak sekeluarga, saya mau bayarin. Enggak Pak, izinkan saya yang bayarin bapak. Saudara, itulah pengertian yang luar biasa. Yang kedua, jikalau kamu tidak setia dalam mamon yang tidak jujur, mamon tuh enggak jujur. Saudara pengen dolar naik, dolar bisa turun. Orang pengen emas naik, emas bisa turun. Pokoknya mamon itu enggak jujur, saudara. Maka dari itu siapa akan mempercayakan kepada bahwa sesungguhnya? Kalau saudara tidak setia, tahu melepaskan, ini bukan milikku. Ini milik Tuhan. Ini milikku, aku nikmati. Ini buat pekerjaan Tuhan. Kalau saudara enggak melatih dari sekarang,
3 tahun ini saudara nggak bisa ngalami terobosan. Sungguh. Yang ketiga, jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain. Saudara kalau punya hutang sama orang, harus segera bayar. Orang sering bilang, loh bosku sugih. Nah tadi bagi ada yang menarik. Pak, ada orang Jakarta, saya punya utang. Tapi teman saya anak Tuhan ini gak pernah nagih ketemu saya. Ini lucu saudara. Orangnya gak ketemu saya gak pernah nagih. Saya bayar gak? Ayo saudara bayar gak? Misalnya saudara utang sama saya. Saudara ketemu terus. Tapi saya gak pernah nagih. Ini lucu loh tadi pagi. Saya utang Pak sama teman. Teman saya ketemu terus tapi gak pernah nagih. Saya harus gimana? Tak jawab tulisan gede, harus bayar. Saudara, kalau harta orang lain tidak dikembalikan, itu menghambat semua. Makanya dalam 10 hukum Taurat Tuhan berkata apa? Jangan mengambil milik orang lain. Kita mengambil, mencuri dengan cara tidak baik, itu menghambat semua berkat. Kembalikan. Kalau tidak, siapa akan menyerahkan hartamu sendiri? Saudara, berkat kita sudah banyak yang dicuri setan. Bisa ngerti Bapak Ibu? Tuhan bilang harus dikembalikan yang dicuri berapa kali lipat? Minimal 7 kali lipat. Tapi itu menghambat kalau saudara tidak mengembalikan harta orang lain. Sekarang ini ngeri saudara. Jangan ingin memiliki milik orang lain. Apalagi mencuri, mengambil. Ngeri, saudara. Ini cara mengalahkan mamon. Makanya semua harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. 2 kali loh, mamon tidak jujur, mamon tidak jujur. Next. Contoh perjanjian lama adalah Isakar. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, ada keledai yang tidak kuat. Yang meniarap di api domba-Nya, ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik, negeri itu permai, menguntungkan, maka disendengkannya baunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. Ini yang salah mengerti saudara. Budak rodi artinya konsistensi menjadi pemberi. Sampai matinya menjadi pemberi. Dan ini dibuktikan sekarang. Kapan bangsa Israel mulai bangun rumah-rumah? Orang Israel di seluruh dunia yang nasibnya jelek, terutama di Afrika. Kita ketemu banyak orang Israel di Afrika. Mereka balik semua. Saya kaget sudah terakhir. Kok ketemu orang hitam banyak banget. Ternyata mereka keturunan Israel Afrika. Mereka disuruh balik yang membiayai orang-orang kaya suku Isakar yang tinggal di Amerika. Dan suku ini mengajak suku yang lain. Ayo kumpulin duit. Kita bangun rumah. Dulu Pak Agung bilang sama saya, Pak Agung bilang saya pikir yang membangun rumah itu pemerintah Israel. Bukan Bapak. Pemerintah Israel hanya sebagai fasilitator. Tapi dananya dari suku ini. Makanya dia konsisten. Tidak menguntungkan dirinya. Tapi apakah mereka miskin? Tambah kaya. Sebagian tinggal di Shanghai. Suku Isakar. Jadi saudara ini bukti yang zaman sekarang. Perjanjian baru. Lukas 8. Tidak lama sudah itu Yesus berjalan. Berkeliling dari mana Bapak Ibu? Kota-kota dan makanya saudara jangan pilih pelayanan cuma kota. Desa juga. Kalau orang cuma mau kota nggak mau desa. Saudara nggak sesuai dengan firman. Orang cuma desa nggak mau kota nggak bisa. Kota itu anak laki-laki, desa anak perempuan. Harus digendong. Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya menyertai bersama dengan dia. Juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat. Mereka kesaksian berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan jawab, tadi pagi nggak ada nih saudara.
Jadi ini cara memuliakan Tuhan. Nanti kami di Bali datang ke yatim piatu, datang ke orang miskin. Malam sebelumnya buat pendeta-pendeta desa. Saya melatih beberapa orang yang sudah ikut, baru ikut sekali, 2 kali, gak apa-apa. Tapi latihan dulu, bagaimana kita pergi melayani dengan harta kekayaan kita. Jangan semua, oh uang gereja dong, jangan saudara. Memang tidak semua, kayak sekarang saya bilang ditolong. Yang untuk seminar pendeta kamu bantu ya, uang gereja. Tapi untuk Denpasar, uang saya. Saudara harus tahu mana bagian kita, mana bagian tidak. Kalau uang gereja, saudara tidak mengerti akan bagianmu. Next. Nah ini yang minggu lalu saya rema banget Bapak Ibu. Waktu Pak Jimmy kesaksian, dia berkata Tuhan tuh memberikan kepadaku, dia kata, anti mamon. Jadi saudara mesti minta sama Tuhan. Anti mamon itu seperti antibodi terhadap COVID. Mengalahkan COVID, halo. Yang bisa saya katakan, anti mamon sudah mesti minta. Dan itu kalau masuk sudah. Begitu mamon mau bekerja, dia serang. Wah saya tertarik pada waktu Pak Jimmy cerita. Aku diberi Tuhan anti mamon. Cuman sekali dia ngucap. Tapi buat saya itu rema. Orang kaya, orang miskin perlu punya anti mamon. Seperti sekarang kita kalau punya antibody. Gak usah takut saudara. Kepada COVID. Halo. Yang percaya katakan. Makin saudara takut. Imun saudara semakin turun. Saya sudah lihat bukti kemarin. Diajak nyanyi. Dia lagi sakit COVID. Nyanyi. Besok nyanyi. Besok nyanyi. Minggu depan diperiksa. Orang-orang yang nyanyi sudah sembuh, suruh pulang. Yang tidak mau nyanyi tetap tinggal di rumah sakit. Jadi betapa pentingnya firman. Firman itu berkata hati yang gembira adalah obat. Yang percaya. Katakan, kalau kita sudah punya, minta sungguh-sungguh anti mamon, maka yang terjadi apa? Next. Perubahan. Businessman menjadi kingdomsman. Yang percaya katakan. Saudara, ini perlu banget. Gak kebetulan ya, minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Daniel Panji. Pak Daniel Panji sebelumnya jadi ketua Jaringan Doa Nasional se-Indonesia. Sekarang karena sudah senior, dia jadi penasehat. Tapi dia menjadi ketua My Home. Dia akan mau diundang ke kita. Naik mobil sampai di sini. Dan kita mau lihat saudara, bagaimana hasil doa-doa mereka. Mereka semakin semangat, mereka semakin tahu. Indonesia butuh doa. Di mana saudara ditempatkan, di kotamu, di negerimu. Engkau lakukan bagianmu, percayalah. Berkat Indonesia menjadi berkat hidup saudara. Yang percaya katakan, saya kalau ke China, saya bilang sama Pastor Chen, berdoa supaya kalau masa antikris kamu sudah siap. Dia ketawa sudah, dia pernah bilang sama saya. Kami di sini sudah antikris. Hah, saya kaget. Loh kok sudah antikris? Ya karena kami dipersulit terus. Saudara bisa bayangin, kita bisa membuat lama di Indonesia. Jangan antikris dulu, tapi masa pemulihan segala sesuatu. Yang percaya katakan, mari bangkit berdiri.